Halo teman-teman, hari ini kita akan simulasikan program yang sudah teman-teman training buat ya. Sini ada aplikasi untuk pengelolaan stok di PT Karang Hijau Utama untuk stok paper. Ini karena dia basicnya programnya backend, jadi kita loginnya sebagai administrator ya atau admin. Kita login. Nah, di menu utama ini ketika login itu kita menampilkan stok barang yang ada di PT ini, karena baru ada 5 ya, 5 item. Ini kode barangnya, nambah barang, satuan, dan rak lokasi ini. Rak atau lokasi ini misalnya ada HB polos lembar, stoknya ada 990. Nah, ini yang memudahkan ketika nanti si operator atau si staffnya cari, berarti barang ini BH putih ini ada di rak A01 sebanyak 990 lembar. Nah, ini adalah menu utamanya. Nah, kita masuk ke menu master. Ini ada menu barang. Ini jadi poin utamanya ya. Ada kode barang, nama barang, satuan, merek, harga jual, harga beli. Nanti hubungannya harga jual dan harga belinya termasuk untuk penjualan dan pembelian. Jadi kalau misalnya harga belinya 90, kita bisa menentukan harga jual mau berapa. Bisa aja kita buat otomatis main presentasi ya teman. Ini kata baru pembuatan. Nah, rak pertama yang dibuat ini itu adalah TMP. TMP itu maksudnya temporary ya, ketika barang itu datang dari supplier terus dicek oleh staff, penerimaan dan input invoice atau surat jalan dari supplier, dia barangnya itu masih berada di area temporary, belum masuk ke rak ya. Nanti kalau misalnya dari area loading temporary itu dimasukin ke rak, berarti udah ada melakukan transfer stok dari temporary ke rak. Nah, ini rak utamanya temporary. Nah, kode barang itu kenapa tidak bisa diinput ya, atau istilahnya di sini read only, karena dia otomatis ya, ketika nanti barang misalnya kode terakhir itu 105, nanti ketika diinput baru itu 106. Hal ini sengaja dibuat otomatis agar tidak terjadi duplikasi penginputan nomor barang. Khawatirnya nanti kalau misalnya barangnya udah sampai ratusan item atau ribuan item, kita kan nggak mungkin ngecek nomor terakhir itu apa sih gitu. Kita buat secara otomatis. Ini nama barangnya, ini untuk detailnya, lembar, harga beli, bisa jadi atau di dialek. Ini adalah customernya. Customer di sini kita ambil sampel 2 customer ya, dan ini pun dummy ya sebenarnya, karena sebenarnya customernya banyak karena memang permintaan dari kliennya. Udah dummy aja gitu, kita buatin dummy. Ini juga form itu hubungannya dengan seperti ini, form transaksi supplier. Ini rak gudang yang tadi menjadi poin utamanya untuk penyimpanan stok, mana ada ID rak, nama rak, keterangan. Rak itu misalnya ID rak A, ini sebenarnya rak A ya. Rak A itu kalau nggak salah ada 16, tiap raknya tuh ada 16 sampai A16. Jadi ID raknya A01, nama raknya rak A01, keterangannya apa, kosongin saja. Terus selain ada rak temporary, kita juga ada rak yang namanya rak staging ya. Stage ini kalau misalnya ada barang-barang yang rusak atau lagi dilem atau diklaim gitu, atau lagi proses perbaikan gitu, itu areanya ke staging, area yang diperuntukkan untuk barang-barang yang rusak. Nah, ini adalah TMP, itu rak temporary, area yang diperuntukkan untuk loading barang masuk sementara. Nanti ketika barangnya sudah masuk ke rak, nah kita transfer stok ke raknya masing-masing. Ini ya supplier ya, seperti biasa. Supplier kita contoh buat saja. Ini user, admin ini, admin, dan baru ada akhdan ya. Ini aksesnya. Nah, untuk transaksi sendiri ini ada barang keluar, barang masuk, stok opnam, dan transfer stok. Barang keluar itu ketika
kita input ada pembelian dari customer. Misalnya customer itu datang ke kita atau pesan melalui email atau berupa PO ya, purchase order, nanti dia kita kirim sendiri. Atau enggak bisa aja dia customer itu perorangan ya, misal datang ke toko itu terus beli dalam jumlah 10 atau 11 paper, kita layani. Misalnya nomor surat jalan, ini misalnya contohnya, ini customernya siapa. Kalau misal perorangan, kalau misal belum ada di sini, kita input dulu Suzuki Motor Indonesia, keterangannya apa, kosong saja, barangnya apa. Nah ini teman-teman yang menjadi poin utama ketika misalnya ada customer, saya mau beli barang ini gitu, kita mau beli paper ini nama AA BH putih gitu. Nah ketika nanti proses pembelian dari customer itu kita udah tahu nih lokasinya ada di mana gitu, di rak A01, stoknya 990. Terus misalnya customer mau tambah lagi ini, misalnya tambah lagi nih, terus nggak bisa ya. Kalau misalnya barangnya di sini sudah dipilih, terus dia pilih kedua kali, data barang sudah ada, tambah gagal, oke, tidak close. Nah misalnya kita customer itu beli 90 ya, 90 ini misalnya 100. Nah, nanti ketika proses barang keluar, otomatis transaksi ini akan mengurangkan stok yang ada di rak A01 barang ini ya. Nanti barang A, BH putih dan polos itu akan berkurang sebanyak transaksi pengurangan ini. Kita save ya. Ini untuk transaksi pembeliannya ya, pembelian dari customer. Nah, ini untuk nama customernya, ini invoice-nya, payment. Kalau misalnya dia pakai cash ya, ini udah data lama ya, ini tanggal sekarang, nomor barang berapa, harga satuannya berapa, ada jumlah berapa, udah bisa di print juga ya teman-temannya. Nah ini selanjutnya transaksi barang masuk. Nah transaksi barang masuk ini maksudnya ketika ada pengiriman barang dari supplier, nomor transaksi, nomor surat jalan, supplier, tanggal terima atau tanggal kirim supplier kita. Nah ini nomor surat jalan berapa, terus dari supplier mana, ini barangnya apa aja. Misalnya ini, terus berapa jumlah yang dikirim, misalnya 900, nomor surat jalan, keterangannya kosongkan saja. Ini ya contoh untuk detailnya sama. Nanti ini ada hubungannya dengan PO juga, ketika nanti kita ada tagihan dari supplier ke kita, atau enggak kita bayar pembayaran ya, invoice ke supplier. Transaksi barang masuk. Untuk stok opnam, stok opnam ini dilakukan biasanya tiap bulan ya, atau enggak per semester atau per tahun, tergantung nanti kondisi si customer ini sendiri maunya per apa gitu. Tujuan dari stok opnam sendiri itu sebenarnya untuk mencocokkan stok ya, antara aktual stok yang ada di rak dengan sistem. Misalnya di rak itu, di rak kayak tadi ya, misalnya barang AABH polos itu di A01 itu ada 900. Bener nggak nih 900 kita? Nah di sini nanti kita akan ada pencocokan data antara sistem dengan aktual stok. Seperti ini. Tanggal stok opnam, tanggal berapa, tanggal 1, ini keterangannya apa, misalnya stok opnam and Juni 2021 ya. Juni aja ya.
Ini ada detailnya ini untuk validasi ya. Misalnya ketika stok opnam ini sudah dibuat, nah ketika klik pertama kali stok opnam, dia akan membaca stok buku dulu ya. Stok buku itu maksudnya stok yang ada di dalam sistem. Misalnya seperti ini. Untuk material 101 ini secara sistem itu atau stok buku itu ada 900. Ternyata setelah dihitung aktualnya itu ada 700. Nah ini yang menjadi poin utama nih. Maksudnya kok ada selisih minus 200 itu kenapa? Ini harus menjadi dianalisa dan perbaikan kepada PT ini ya, atau kita ini. Nah ini plus kenapa gitu kan? Dikhawatirkan ketika nanti ada minus, khawatirnya ada transaksi yang tidak dicatat secara sistem, jadi masih manual gitu. Atau enggak ada juga transaksi, maksudnya kita secara surat jalan diinput, secara invoice diterima, tapi aktual pengiriman dari supplier juga tidak komplit. Misalnya secara surat jalan itu 100, tapi ternyata aktualnya itu 50 gitu. Itu kan teknis sebenarnya. Ini juga sama nih, dikhawatirkan ada salah input ya. Misalnya seharusnya ketika beli barang ini gitu, tapi ternyata yang diinput ini gitu. Ini yang menjadi poin harus dianalisa ya. Selisih-selisih ini kan harus dianalisa gitu. Ini inputannya. Untuk inputannya ketika nanti setelah diinput, setelah dicek aktualnya, oh misalnya ABH putih itu ada 700 yang diinput di sini, diinput di sini, diinput di sini, misalnya di sini gitu ya. Transaksi transfer stok. Nah ini transfer stok ini intinya untuk perpindahan barang ya. Misalnya dari rak A01 ke B02 gitu. Misalnya kayak tadi dari temporari barang baru diterima terus kita mau pindahkan ke rak ini yang harus kita lakukan agar kondisi stok yang di sistem itu dengan aktuaria itu akurat ya, maksudnya setiap kali ada perpindahan barang harus kita transfer stok. Misalnya dari temporari barang baru datang kita terima, dari temporari kita pindahin ke rak, kita harus melakukan transfer stok. Begitu juga barang yang dari staging, misalnya ketika setelah selesai melakukan quality control, oh ternyata barang yang tadinya di staging ada 100, ternyata setelah dicek kualitinya ternyata 90 udah oke itu, yang 10-nya baru kita melakukan reject kan. Berarti yang 90 itu kita harus transfer dari staging ke rack kan. Nah ini transfer. Ini misalnya teman-teman ada plan to plan ya. Kalau misalnya toko ini punya cabang ya, berarti misalnya transfer, kalau misalnya masih dalam satu manajemen, masih dalam itu berarti kan hanya cabang gitu, bukan pabrik baru. Jadi misalnya bisa aja yang di Tangerang ini cabangnya 101, terus yang di misalnya kita punya di Serang gitu kan yang 102. Nah ini bisa melakukan transfer stok kerja antar plan. Ini keterangannya misal transfer stok gitu. Nah, barangnya di mana? Dari rak A01 kita pindahkan ke rak F misalnya F0201 ya. Jumlahnya berapa? 90. Itu juga ada yang dari staging, enggak staging. Enggak ada. Misalnya dari A02 kita pindahin ke F02 juga, jumlahnya berapa? 400. Nah, seperti transfer ID ada ya dari rak lama satu ke F02, jumlahnya berapa tadi ya. Ini laporan transfer stok. Laporan itu ada transfer stok, stok opnam, stok barang, barang masuk, barang keluar. Kita coba report transfer stok dulu ya. Kita kan tadi melakukan transfer stok, nah seperti ini. Reportnya kita juga bisa download ke Excel ya, Excel. Itu
print, nama transaksi, tanggal berapa melakukan transfer stoknya, barangnya apa aja, nomor barangnya, nama barangnya, satunya. Dari rak lama, rak old ini lama, dari rak 01 ke A0, dari 01 A01 A02 ke rak baru ini F01 02 jumlahnya. Terus kita stock opnam. Misalnya kita melakukan stock opnam itu kan ada bulanan, ada tahunan. Contoh kita coba di Juni tadi tahun 2000 ya, coba stock opnam ini November 2019, stock opnam bulan November 2019. Nah, ini reportnya itu menampilkan jumlah yang dihitung ya, maksudnya aktualnya itu ada berapa. Begitu juga stok barang tadi. Nah, tadi yang F0202. Walaupun karena basicnya rak ya, jadi misalnya ada barang yang sama seperti ini, barangnya sama, tapi itu kondisi raknya berbeda gitu, bisa di A01 dan di F01. Nah, ini tetap ke report ya, karena posisi raknya itu beda gitu. Walaupun nanti kuantitinya sama, barangnya sama, tapi posisi raknya beda, itu dia akan nampil gitu. Sama halnya seperti ini, jadi A02, ada F2. Nanti ketika nanti kita report misalnya B putih misalnya ini ya. Nah, dia ada lokasinya di dua tempat, di dua rak A dan rak F, kuantitinya juga. Nah, kalau misalnya nanti ada customer beli misalnya 100 pieces gitu ya, berarti harus kita ambil di rak A01 dulu 90, nanti sisanya yang 10 lembar lagi itu di rak F. Polosnya sama 100 laporan di stok barang masuk. Barang masuk ini teman-teman kita bisa ngerem dari misalnya tahun 2018 misalnya ya, ke sekarang. Barangnya kita bisa pilih, misalnya teman-teman mau hanya barang tertentu saja atau dari supplier tertentu saja bisa. Ini karena global kita tampilin semua. Nah, ini tampilannya seperti ini. Misalnya tanggal 28 Oktober dari supplier Malik Sejahtera, itemnya ini ya. Ada 4 item, ada 5 ya, 5 item. Nah, barangnya ini, kuantitinya ini. Report ketika barang masuk dari supplier. Begitu juga nanti barang keluar. Sama. Misalnya kita ngereng dari 2018 ini. Untuk global kita juga sama, bisa report berdasarkan barang atau berdasarkan customer. Misalnya customer A ini udah beli apa aja sih dari tahun 2018 sampai 2021. Customer B ya sama seperti ini, barang keluar atau penjualan. Stock. Untuk utilities seperti saya profile sama. Itulah kawan-kawan, showcase project yang sudah teman-teman jiplok buat, semoga bermanfaat.